Shalom, selamat pagi dari negara Bali Barat. Saudara-saudari, hari ini adalah tanggal 23 Oktober 2025, yaitu hari Kamis dalam pekan biasa ke-29. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suratnya kepada jemaat di Roma yang menjadi bacaan pertama hari ini, Roma 6, 19-23, Rasul Paulus berbicara kepada sebuah dunia yang mengenal baik arti perbudakan. Sekitar sepertiga penduduk Kekaisaran Romawi adalah budak. Manusia tanpa hak, tanpa kehendak, tanpa nama di hadapan hukum. Namun di tengah sistem yang menindas itu, Rasul Paulus menaburkan sebuah benih kebebasan yang menggoncang tatanan sosial. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, bagi seorang budak, kata-kata ini adalah revolusi batin. Meski tubuh mereka masih terikat, di dalam Kristus mereka memperoleh martabat baru. Bukan lagi milik dosa, melainkan milik Allah. Dalam komunitas Kristen yang cenderung sedang bertumbuh, budak dan orang merdeka bisa saling memberi salam damai di atas dasar yang sama. Mereka semua telah dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka bukan lagi orang mati yang hidup dalam ketakutan, tetapi manusia baru yang bangkit ke dalam kebebasan kasih. Namun saudara, Rasul Paulus tidak berhenti pada simbol sosial. Ia menyingkapkan bahwa bentuk-bentuk perbudakan tidak hilang bersama sejarah kuno. Hari ini kita mengenal jenis perbudakan yang lebih halus, tetapi tak kalah menjeratnya. Perbudakan terhadap addiction, terhadap kecanduan, terhadap kebiasaan yang menguasai hati, bahkan terhadap kebaikan yang berubah menjadi obsesi. Kita bisa saja bebas secara lahiriah, saudara, namun diikat oleh dorongan dalam diri yang membuat kita kehilangan kelapangan kasih, menjadi budak dari hal-hal yang tidak lagi memberi hidup. Nah, disinilah gema Mazmur 1, Mazmur tanggapan pada hari ini, berbicara dengan sebagai cermin. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari bebasnya kehendak tanpa arah, melainkan dari penyerahan diri kepada Tuhan yang menjadi sumber kebebasan sejati. Orang yang berakar pada sabdanya ibarat pohon yang tumbuh di tepi aliran air, tak lagi dikendalikan oleh arus dunia, tetapi menyalurkan kehidupan dari sumber yang tersembunyi. Kebebasan sejati bukan berarti melakukan apa yang aku mau, melainkan mampu mencintai dengan sukarela. Namun jalan menuju kebebasan itu bukan tanpa api. Maka Yesus dalam Injil hari ini berbicara dengan nada yang menggoncang. Aku datang membawa api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Api yang dimaksud bukanlah api penghancur, melainkan api pemurnian, api roh yang membakar semua ikatan palsu, semua kompromi yang membuat hati terbagi. Api ini bisa menimbulkan perpecahan, bahkan di dalam keluarga, karena ia memaksa setiap orang mengambil keputusan yang paling mendasar. Siapakah yang menjadi pusat hidupku? Kasih Kristus atau kenyamanan pribadi? Saudara, Yesus tidak datang untuk menenangkan semua konflik, tetapi untuk menyalakan api yang memurnikan kasih. Api yang sama itu membakar belenggu dosa dan kebiasaan lama. Ia tidak menambah penderitaan, tetapi membebaskan dari segala keterikatan yang membuat kasih tak bisa mengalir. Maka benang merah dari ketiga bacaan ini, saudara-saudari, adalah perjalanan dari perbudakan menuju kebebasan sejati dalam Kristus, yang hanya mungkin bila kita berani membiarkan diri dimurnikan oleh api kasih Allah. Kebebasan bukan berarti bebas dari semua aturan, melainkan bebas untuk mencintai dengan segenap hati. Saudara, kita diajak melihat kembali di mana dalam hidup kita ada bentuk perbudakan yang halus. Entah itu kebiasaan, rasa takut, atau relasi yang membuat kita kehilangan kelapangan hati. Lalu kita diundang untuk percaya bahwa kebebasan yang sejati tidak pernah dicapai dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan membiarkan diri ditarik ke dalam api kasih Kristus yang mengubah segalanya dari dalam. Nah, saudara-saudari, kebahagiaan sejati, kata pemazmur, adalah milik orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Kebebasan sejati, kata Rasul Paulus, adalah milik orang yang menjadi hamba kebenaran.
Dan kesetiaan sejati, kata Yesus, adalah milik mereka yang berani menanggung api demi kasih. Mereka inilah yang benar-benar hidup, bukan lagi budak dosa, bukan budak dunia, tetapi anak-anak Allah yang telah dibakar oleh kasih hingga hanya cinta yang tersisa. Sekali lagi saudara-saudari, apakah kita termasuk orang-orang yang telah ditebus dan dibebaskan oleh Kristus? Inilah perjalanan kita, perjalanan orang-orang yang sudah dimerdekakan. Semoga permenungan ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita semua dimanapun Anda berada. Shalom, Tuhan memberkati dari negara Bali Barat. Amin.